Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, rekan dosen yang saya hormati, dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Izinkan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan video perkuliahan ya, mata kuliah kewirausahaan untuk semester ini yang saya ampu. Nah, untuk sistematika presentasinya, yang pertama tentang RPS, kemudian yang kedua dan ketiga adalah tentang video pembelajaran itu sendiri. Nah, kita mulai dengan RPS-nya. Nah, tentunya di dalam RPS ini ada mata kuliahnya, ada kodenya, kemudian ada pengembang RPS-nya siapa, dan kemudian ada petugas atau pejabat yang mengesahkan RPS ini. Di dalam ini ada Dekan Fakultas Ekonomi. Kemudian di bawahnya ada CPL ya, ada CPL, capaian pembelajaran utusan yang diharapkan ya, yang dibebankan pada mata kuliah ini. Nah, untuk CPL ini ada 4 aspek ya. Yang pertama sikap, pengetahuan, kemudian yang kedua dan yang ketiga dan keempat adalah keahlian atau keterampilan umum dan keahlian keterampilan khusus ya. Kemudian ada CPMK. Yang maksud dengan CPMK di sini adalah kompetensi kemampuan akhir yang diharapkan didapat oleh mahasiswa setelah menyelesaikan perkuliahan ini ya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kemampuan akhir tiap tahap pembelajaran atau sub CPMK. Nah, sub CPMK ini adalah kompetensi atau kemampuan apa yang didapat mahasiswa ketika tahapan pembelajaran itu berakhir ya. Nah, di sini kan ada 14 pertemuan ya. Dia berarti ada 14 tahapan. Nah, kemampuan akhir apa, kompetensi apa yang diharapkan didapat setelah berakhir pertemuan mingguannya ya. Seperti itu. Nah, kemudian tentunya ada bahan kajian ya. Bahan kajian di sini ada 13 materi ajar ya di luar RPS-nya. Kemudian di sini ada rincian tentang ya tadi sub CPMK, ada penilaian indikator, kriteria dan teknik. Kemudian di sini ada bentuk pembelajaran, metode pembelajaran penulisan mahasiswa ya. Sini saya menggunakan bentuk pembelajaran online dan offline ya, daring dan luring. Kemudian untuk metode pembelajarannya ini ada ceramah atau tatap muka, kemudian ada diskusi ya, based on problem based learning ya. Kemudian yang ketiga ada project based learning ya. Nanti ada semacam penugasan untuk kelompok mahasiswa agar mereka membuat produk ya, produk seperti itu. Ya, oke. Saya langsung ke bagian kedua aja ya, tentang video pembelajarannya. Nah, ini videonya saya rekam ya oleh adik mahasiswa tentunya secara live ya. Ini saya coba untuk menggunakan pendekatan problem based learning ya. Jadi sedikit saya paparkan tentang problem based learning ini. Yang pertama, mahasiswa tidak datang ke kelas ya dengan pengetahuan yang kosong. Sebelumnya mereka diminta untuk mempelajari materi yang akan dibahas pada pertemuan itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah review sedikit ya tentang materi yang akan dibahas atau materi-materi sebelumnya untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari, apa yang telah mereka simak pada pembelajaran di rumah ya. Kemudian yang selanjutnya mahasiswa diberikan problem ya, problem masalah untuk mereka pecahkan, diskusikan bersama kelompoknya. Di sini kemudian dosen atau mahasiswa memberikan tanggapan. Kemudian terakhir adalah closing statement ya atau kesimpulan akhir yang disampaikan oleh dosen ataupun mahasiswa. Kita coba untuk mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, kita walaupun sudah jam 1:30, ini mungkin buat sebagian orang mungkin sudah pulang dari kampus ya, tapi di sini ATT masih bersedia untuk melanjutkan perkuliahan di waktu yang siang juga. Oke, beberapa pertemuan kemarin kita membahas
penjelasan dari usaha ya atau entrepreneurship. Dari yang mungkin dari awal kita review ada tentang apa itu wirausaha ya. Jadi secara sederhana bisa digambarkan wirausaha itu adalah sebuah karakter yang melekat pada orang atau organisasi yang menekankan pada kreativitas dan inovasi, kemudian mempunyai karakter sangat mencari peluang ya, kemudian tentunya tetap mencari profit dengan segala keterbatasan yang awalnya mereka miliki. Kemudian sempat juga kita membahas tentang ternyata beberapa pendekatan manajemen ini bisa berkontribusi terhadap kewirausahaan ya. Misalnya kemarin kita membahas tentang pemasaran kewirausahaan, kita mengenal konsep guerrilla marketing bergerilya yang diadopsi yang diadopsi oleh wirausaha. Kemudian kita kemarin belajar juga tentang manajemen keuangan bagi wirausaha. Jadi ternyata walaupun wirausaha ya identik dengan UMKM itu tetap harus menerapkan manajemen keuangan ya, walaupun dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, hari ini kita akan membahas tentang wirausaha global. Jadi kemarin nanti kita menambahkan bahwa wirausaha itu adalah UMKM yang size industrinya kecil, kemudian belum berkembang, tapi ternyata tidak. Ada beberapa perusahaan, ada unit usaha yang bisa berkembang, apalagi dengan didukung oleh kemajuan teknologi yang ada sekarang. Jadi wirausaha itu bisa go global, going internasional. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan global? Apakah wirausaha itu bisa menjadi global dan apa kebutuhannya? Nah, kemarin sempat saya share materinya. Semoga kalian membaca dan menyimaknya, kemudian bisa mendapat overview sedikit pandangan tentang apa yang akan kita bahas hari ini. Nah ini ya, jadi wirausaha itu tidak hanya bisa berlaku lokal saja, tapi bisa menyebar ke daerah lain, provinsi lain, bahkan ke negara lain yang kemudian kita kenal dengan konsep global ya, go international. Nah ini contohnya perusahaan global ya yang tentu kita kenal, ada Samsung, Coca-Cola, Microsoft, Unilever. Itu awal mulanya dari usaha yang kecil, mungkin kita tahun 1900-an, tapi kalau Microsoft itu sekitar 70-80 ya. Itu awalnya 1-2 orang, tim, kemudian ini berkembang menjadi perusahaan besar, ini jadi perusahaan global seperti sekarang. Artinya mereka pada awalnya mengembangkan bisnis mereka dengan model wirausaha, model yang menggunakan pada kreativitas dan inovasi, mencari opportunity, ya. Kemudian berkembang dengan keterbatasan saja. Nah, apalagi sekarang sudah ditopang dengan kemajuan teknologi ya, itu seharusnya bisa. Jadi kita lihat ada produk kita beli produk dari Tiongkok misalnya, apapun itu ternyata mungkin di sana itu UMKM, dan ternyata ada juga UMKM dari kita yang produknya sudah bisa ditemukan didapatkan di negara lain. Nah, apa itu globalisasi? Masih ingat nggak yang tadi yang kemarin? Nah, di sini kemudian dosen memberikan pertanyaan ya untuk memantik tanggapan atau jawaban untuk mengingat kembali apa yang mereka pelajari ya, apa yang telah mereka pahami dari pembelajaran mandiri sebelumnya ya di rumah. Sempat baca? Iya, siapa namanya? Saya Lani. Lani, gimana menurut Lani? Jadi menurut saya globalisasi merupakan proses ketika organisasi bisnis dan organisasi lain memulai perkembangan pengaruh internasional dan memulai operasi di lingkup internasional. Sebagai tambahannya, globalisasi adalah proses integrasi ekonomi, politik, budaya, teknologi di seluruh dunia. Ini melibatkan peningkatan interkoneksi dan interdependensi antara negara-negara, perusahaan, dan individu. Ya, betul ya.
itu. Jadi sebenarnya istilah globalisasi itu konteksnya luas, tidak hanya konteks bisnis saja. Jadi globalisasi cukup ada globalisasi ekonomi, politik, budaya. Jadi artinya semua unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi terhadap negara lain, tidak hanya diri dirinya sendiri, yang pengaruhnya dampaknya terasa sampai sekarang. Nah, dalam konteks usaha yang dimaksud dengan globalisasi bisnis adalah adanya pengaruh organisasi bisnis atau organisasi lain yang dia beroperasinya tidak hanya di negerinya sendiri tapi juga di luar. Contohnya kan kayak Samsung, Microsoft itu kantornya ada di Indonesia, kantor pusat itu, tapi di Amerika ya. Jadi Samsung di Korea, Microsoft di Amerika, kalau nggak salah di Silicon Valley. Nah, dia kantornya di sana, tapi dia beroperasi di Indonesia. Produknya kita konsumsi di mana. Kemudian pasar global, apa nih pasar global? Menurut kalian yang tadi membaca siapa? Siapa namanya? Kurang jelas? Adi. Gimana, Kang Adi? Ya, pasar global adalah aktivitas membeli atau menjual barang atau jasa di seluruh dunia atau seluruh nilai barang dan jasa yang diperjualbelikan di seluruh dunia. Nah, gitu ya. Jadi pasar untuk produk atau barang itu ada pasar lokal, ya misalnya kota atau kabupaten sekitar atau komunitas lokal ya. Kemudian ada pasar regional mungkin ya dengan provinsi, ada juga pasar global. Jadi dia sudah ke seluruh negara ya, penyebaran produk dan jasa. Jadi produk itu sudah ditemukan di negara lain. Contohnya kalau di Indonesia mungkin Indomie ya, Indomie itu di banyak negara sudah dapat didapatkan kemudian dibuat. Kemudian pertanyaan untuk versi selanjutnya adalah bagaimana sih globalisasi ini yang tadi sudah disebutkan mempengaruhi praktek UMKM, mempengaruhi praktek wirausaha itu bagaimana? Dengan cara apa? Kalau yang aku baca tuh, yang aku ngerti itu dengan cara yang pertama tuh kita tuh bisa memfasilitasi aktivitas UMKM tersebut. Contohnya tuh kalau misalnya UMKM itu belum punya tempat usahanya, yang belum punya offline store, kita bisa memfasilitasi dengan kayak kita buat akun media sosial atau e-commerce seperti itu. Terus kalau misalnya UMKM itu belum mempunyai cukup modal, kita juga bisa meminjamkan dana pinjaman. Misalnya kan di bank itu suka ada pinjaman buat UMKM itu, jadi si cicilannya itu bakal lebih murah gitu. Terus yang kedua itu kalau nggak salah kita tuh bisa gitu mengubah tren UMKM. Jadi kan mau nggak mau kalau UMKM itu harus mengikuti pasar kan. Jadi kalau misalnya di pas lagi tren ini, kita juga harus dituntut jadi lebih inovasi gitu. Jadi harus kreatif juga sih kitanya. Seperti itu ya. Itu bisa juga saya tambahkan bagaimana cara mempengaruhinya. Pertama, globalisasi ini membuat produsen atau UMKM lokal ini mampu memasarkan produknya di luar negeri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengaruh global ini adalah UMKM lokal ya, wirausaha lokal, dia mendapatkan pengaruh dari luar dalam mendesain dan menjual produknya seperti produk kosmetik seperti MS Glow, DS Glow ya, itu terinspirasi oleh produk kosmetik atau fashion dari Korea ya. Jadi kan sekarang orang pengen bikinnya, pengen dandannya seperti orang Korea, pakaiannya sama dari sana. Seperti itu ya. Kemudian apa sih pentingnya bagi pasar UMKM ini memasuki pasar global ya? Apakah perlu? Apakah nggak cukup dari lokal saja nih? Apakah sih urgensinya untuk pasar UMKM lokal, untuk wirausaha lokal untuk memasuki pasar global? Enter to global market. Siapa yang bisa? Ya, siapa namanya? Nama saya Ajeng, Pak. Ajeng. Iya. Jadi Mau jawab. Jadi alasan memasuki pasar global oleh UMKM itu, alasan utamanya ialah supaya si bisnisnya itu menjadi sukses besar. Kenapa bisa sukses besar? Karena si bisnisnya itu jadi lebih dikenal luas oleh para khalayak. Nah, selain kan setelah jadi dikenal besar nih si wirausahanya oleh banyak masyarakat, nah si wirausahawan juga jadi bisa membangun sebuah merek globalnya. Kemudian dia juga bisa menemukan mitra dan investor global melalui
kayak apa sih namanya tuh, jadi kayak temennya, jadi kayak pokoknya semakin luas bisnis kita dikenal oleh orang, jadi semakin mudah juga kita untuk menemukan mitra serta investor untuk gabung ke bisnis kita gitu sih Pak. Ya, jawabannya artinya kalian benar-benar membaca dan menyimak materi yang telah saya ini disebutkan oleh Scarborough and Cornwall ya, bukunya tahun 2012, jadi semacam buku referensi utama untuk jurusan. Dia menyebutkan bahwa tujuannya untuk mengimbangi penurunan penjualan dalam pasar domestik. Artinya ya ketika pasar domestik menurun, ada kejenuhan, orang mulai bosan, jadi dia tariknya ke pasar beli. Kemudian tentunya untuk meningkatkan penjualan dan laba ya, tujuan utama bagi organisasi komersial. Kemudian memperpanjang daur hidup produknya, artinya apa? Karena seringkali produk itu mengalami masanya, ya. Waktunya sudah habis, orang sudah beralih ke produk yang lain karena bosan atau memang sudah ketinggalan. Ini gunanya adalah untuk salah satunya itu memperpanjang daur hidup, ya. Jadi misalnya daur hidup produk itu ada development, pengembangan, kemudian introduction, perkenalan, pengenalan, kemudian growth, pertumbuhan, kemudian maturity, kematangan ya, kemudian yang kelima decline. Nah, sebelum produk itu memasuki masa decline, ya, ketika masa maturity dia sudah mulai mencari market yang paling luas. Kemudian mengurangi biaya manufaktur dan biaya produk ya, ini ada kaitannya juga dengan manajemen keuangan. Jadi dengan mungkin mendirikan pabrik atau beroperasi di luar negeri, ini bisa mengurangi biaya manufaktur dan biaya produk. Biaya manufaktur itu ada biaya bahan baku langsung, biaya kerja langsung, dan biaya overhead. Nah, selanjutnya saya ada 4 pertanyaan ya untuk diselesaikan oleh masing-masing kelompok. Nah, kemudian di akhir refleksi materi, dosen memberikan pertanyaan atau masalah yang harus didiskusikan oleh kelompok mahasiswa, di mana kemudian kelompok mahasiswa ini mendiskusikan dengan teman-temannya, kemudian mereka mencoba memberikan tanggapan atau respon ya, tanggapan atau respon yang kemudian dipresentasikan di depan kelas ya. Nanti di depan kelas itu dosen akan memberikan tanggapan atau teman-teman yang lain akan memberikan tanggapan seperti apa. Nah, di sini ada 4 problem ya yang saya ajukan kepada kelompok mahasiswa. Ada apa strategi penetrasi pasar global yang Anda terapkan, kemudian bagaimana Anda memilih negara atau wilayah target ya untuk ekspansi global, kemudian bagaimana Anda mengelola aspek budaya dan bahasa dalam strategi pemasaran global Anda, dan terakhir apa peran teknologi dalam mendukung strategi wirausaha global Anda ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini kan ada diskusi mahasiswa ya sekitar 15-20 menit. Nah, ini saya akan menampilkan hasil diskusinya saja seperti apa. Oke ya, sudah cukup waktunya, sudah 20 menit lebih ya. Saya rasa sudah mendapatkan hasil diskusi yang memadai ya, yang kita presentasikan di untuk kelompok pertama ya, dengan pertanyaan apa strategi penetrasi pasar global yang Anda terapkan untuk kelompok anak. Silakan perwakilannya maju ke depan dan mempresentasikan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Fadilah. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari Bapak tentang apa sih strategi penetrasi pasar global yang Anda terapkan. Jawabannya yang pertama, saya akan melakukan riset pasar.
Tujuannya adalah untuk menentukan target pasar atau konsumen yang akan kita tuju, dan kita juga bisa menentukan kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh para konsumen gitu. Serta kita juga bisa menganalisis pesaing. Selanjutnya, kita harus mengembangkan strategi pemasaran. Tujuannya agar bisnis kita itu lebih jelas dan terarah untuk mencapai tujuan dari usaha tersebut. Contohnya kita itu bisa membuat website atau sosial media. Kemudian kita bisa menentukan lokasinya di mana, dan lokasi dari usaha kita itu harus strategis gitu. Terus yang terakhir, kita harus mengembangkan produk dan layanan yang kita miliki, serta membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan cara memberikan layanan yang terbaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada prinsipnya strategi pemasaran ya yang diterapkan wirausaha atau wirausaha itu masuk pasar global itu tidak jauh ya, tidak banyak berbeda dengan pendekatan manajemen pemasaran pada umumnya ya. Ada riset ya, riset produk apa, kemudian marketnya ada atau enggak, market potensialnya, kemudian strategi pemasarannya, upaya-upaya strategi yang bisa dilakukan, promosinya seperti apa, medianya ya, kemudian kalau seperti apa, kemudian yang terakhir ada CRM, Customer Relationship Management. Jadi setelah ada pembelian, setelah ada penjualan, kemudian ada pelanggan, dibina hubungan baiknya ya oleh manajemen ini. Jadi nggak after sale aja, tidak fungsi nggak. Jadi dibina hubungan baik. Oke, jawaban yang sangat bagus ya, diskusi sangat menarik. Kemudian untuk kelompok selanjutnya, kelompoknya Devi. Bagaimana Anda memilih negara-negara atau wilayah target untuk ekspansi global? Metode apa? Pertimbangan apa ketika Anda menentukan negara apa nih yang cocok untuk ekspansi global dari produk lokal Anda? Silakan untuk kelompok Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velo Putida. Saya perwakilan dari kelompok 2. Jadi di sini hasil diskusi kelompok 2 yaitu ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan untuk memilih wilayah atau negara target untuk ekspansi global. Yang pertama yaitu potensi pasar. Kita harus memperhatikan atau meninjau ukuran pasar, pertumbuhan ekonomi, dan tren konsumen pada saat ini. Kemudian faktor yang kedua yaitu kita harus memperhatikan kondisi ekonomi. Kita harus memperhatikan stabilitas ekonomi, tingkat pengangguran, dan kebijakan perdagangan. Kemudian selanjutnya yaitu kita juga harus memperhatikan regulasi. Kita harus mempelajari peraturan perdagangan, pajak, tenaga kerja, dan juga izin usaha. Kemudian selanjutnya yaitu kita juga harus memperhatikan budaya dan bahasa. Kita harus memahami budaya, norma bisnis, dan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa lokal. Selanjutnya yaitu ada infrastruktur. Kita harus meninjau infrastruktur fisik dan teknologi untuk kelancaran rantai pasok. Nah, selanjutnya yaitu kita juga harus mempertimbangkan persaingan. Kita harus bisa mengenali pesaing potensial dan menganalisis kelemahan serta keunggulan kita dibanding pesaing yang lainnya. Selanjutnya yaitu ada resiko politik. Kita harus mengevaluasi stabilitas politik, resiko konflik, dan perubahan kebijakan. Selanjutnya yaitu ada biaya operasional. Kita juga harus menghitung biaya tenaga kerja, logistik, pasar, pajak, dan infrastruktur. Kemudian yang terakhir yaitu kita juga harus memperhatikan kemitraan dan jaringan. Pertimbangkan peluang kemitraan strategis atau jaringan lokal. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada beberapa yang bisa saya catat. Mungkin pertama potensi pasarnya, jumlah penduduknya banyak lah ya. Kemudian dari belinya. Kemudian terkait dengan kondisi ekonomi, apakah kondisi ekonominya sedang membawa bagusnya ya. Kalau misalnya kondisi ekonomi makronya lagi inflasi ya, sudah inflasi mungkin itu kurang. Kemudian dari regulasi ya. Jadi terkadang produk kita itu harus melihat dulu regulasi dari ketentuan produk di negara tersebut. Apakah boleh pakai zat ini atau enggak. Kemudian pemrosesan seperti apa itu harus diperhatikan juga ya. Terutama negara-negara apa yang mensyaratkan konstitusi yang sangat ketat. Kemudian budaya juga ya.
budaya, misalnya harus memperhatikan budaya masyarakat setempat, budaya lokal setempat ya. Ya, sedikit tanggapan yang sangat bagus ya dari kelompoknya PBJ. Kemudian kelompok 3 ya, problemnya adalah bagaimana Anda mengelola aspek budaya dan bahasa dalam strategi pemasaran global Anda. Jadi ini nggak Mau saya itu ada istiadat mereka China atau ke Amerika yang bisa intensi dari lalu Saya pada akhirnya kita bisa memiliki intinya tim mahasiswa yang beragam dan berpengetahuan yang lebih itu menjadi nilai tambah dalam dan hasil mengelola aspek budaya dan bahasa sama teman-teman. untuk pemasaran global. keseharian ya. Jadi produk dengan calon konsumen. Oke, apa peran teknologi dalam mendukung strategi usaha global Anda? Jelaskan. Saya untuk mewakili kelompok saya untuk menuju ya, sesuai dengan pembahasan yang telah dengan jelaskan bahwa penting sekali yang namanya kewirausahaan untuk mengikuti globalisasi ya. Nah, bagaimana sih caranya? Salah satu cara kita bisa mengikuti globalisasi yaitu dengan peran teknologi. Peran teknologi itu kira-kira apa sih pentingnya untuk globalisasi? Yang pertama, dengan adanya teknologi itu kita bisa menjangkau pasar global. Seperti halnya platform yang kita ketahui, contohnya Tokopedia, Shopee, Sosmed, itu juga bisa menjadi sebagai alat komunikasi ya, seperti Zoom, Meet, itu penting sekali. Yang kedua, peran teknologi yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Seperti halnya sekarang tuh ada yang namanya aplikasi atau website perangkat lunak, contohnya software akuntansi database. Itu kan untuk mempermudah akuntan dalam perusahaan. Untuk yang ketiga itu untuk meningkatkan daya saing. Seperti adanya teknologi kecerdasan teknologi, contohnya teknologi keamanan bisa memasuki globalisasi. Apalagi pada masa sekarang, dulu yang tidak bisa dilakukan sekarang bisa dilakukan dengan adanya teknologi. Jadi kita lihat banyak trader ya, impor komunikasi, informasi dan transaksi bisa diselesaikan dengan mudah dan cepat. Nah, kemudian pada akhir perkuliahan ya dosen atau mahasiswa memberikan semacam kesimpulan akhir ya dari apa yang telah dibahas ya sebagai bentuk rangkuman dari atau esensi dari materi perkuliahan ini. Terutama dengan adanya teknologi. Jadi pertanyaan terakhir ya, apakah wirausaha global itu bisa dilakukan atau tidak? Bisa ya. Jadi melihat paparan tadi bahwa itu bisa dilakukan karena ada alasan perannya, kemudian ada kita bisa menggunakan pendekatan bisnis atau manajemen yang baku yang sudah biasa dilakukan kemudian dengan adanya dukungan teknologi. Ini ada beberapa contoh ya bahwa wirausaha lokal itu bisa go global ya, bersaing dengan produk-produk besar yang dari Indonesia. Contohnya dari Smile Limo ya. Smile Limo ini produk brand fashion ya, dari salah seorang fashion blogger Diana Priska kalau nggak salah. Nah dia ini Smile itu dari arti. Nah, itu untuk video yang bisa saya presentasikan ya. Semoga bisa mengambil manfaat ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.